Real Madrid kehilangan Bellingham akibat cedera, Arda Güler dapat berkah. Real Madrid kehilangan Jude Bellingham selama 1 bulan akibat cedera, Arda Güler seakan dapat berkah, karena Carlo Ancelotti berjanji akan beri waktu bermain lebih banyak kepada bintang muda asal Turki itu musim ini. Walau menang 3-0 atas Real Valladolid, Madrid harus bersiap-siap lalui periode sulit dengan absennya Jude Bellingham akibat cedera. Diberitakan Diario AS, Ancelotti telah isyaratkan bahwa Arda Güler akan mendapat peran lebih besar di musim ini dan sebuah perkembangan yang cukup melegakan hati para fans yang ingin saksikan aksi yang lebih berarti dari bintang muda asal Turki ini. Dengan absennya Jude Bellingham selama 1 bulan, Ancelotti punya kesempatan untuk mengubah susunan pemainnya, dan memberi Güler kesempatan untuk menjadi pusat perhatian di lapangan. Pemain berusia 19 tahun itu tandai pramusimnya dengan tampil di laga melawan AC Milan dan laga El Clasico melawan Barcelona. Posisi terbaik Arda ada di antara garis, dia bisa bermain sebagai nomor 10, bisa juga menjadi gelandang di sebelah kanan. Nantinya, dia akan masuk sebagai salah satu dari 3 pemain di lini tengah kami, ujar Ancelotti beberapa waktu lalu. Fleksibilitas secara taktikal bisa menjadi sesuatu yang penting bagi Güler, karena dia ingin dapatkan waktu bermain yang lebih banyak di lapangan, terutama mengingat padatnya kompetisi yang akan dijalani Madrid. Dengan adanya beberapa pemain kreatif di skuad Madrid, seperti Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior, Endrick dan Brahim Diaz yang sama-sama bersaing dapatkan tempat di tim inti, kemampuan Ancelotti dalam melakukan rotasi pemain dan temukan keseimbangan yang tepat akan menjadi kunci. Tawaran menggiurkan Arab Saudi bikin Vinicius Junior tergoda tinggalkan Real Madrid. Bintang Real Madrid Vinicius Junior menjadi perhatian setelah mempertimbangkan tawaran fantastis dari Liga Pro Saudi yang akan menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah sepak bola. Meski Real Madrid dan Vinicius menegaskan bahwa kesepakatan tidak akan terjadi musim panas ini, laporan ESPN menyebutkan sang pemain belum sepenuhnya menolak tawaran tersebut. Dia membuka peluang pindah ke Arab Saudi di akhir tahun 2024 sampai tahun 2025. Petinggi di Arab Saudi juga tidak keberatan menghadapi situasi ini. Mereka justru lebih tenang dan berharap Real Madrid lebih terbuka untuk membahas kepindahan Vinicius pada 2025 saat kontraknya tersisa 2 tahun. Vinicius Junior dilaporkan menerima tawaran gaji sebesar 350 juta euro per musim dari dana investasi publik Arab Saudi, yang memayungi 4 klub besar yakni Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr. Tawaran ini bisa mengubah hidup dan karir Vinicius, menjadikannya ikon global yang tak tertandingi dalam dunia sepak bola. Sekarang, semua mata tertuju padanya, menunggu apakah ia akan mengambil langkah bersejarah ini. Demi memperkuat posisi, Real Madrid dikabarkan bakal berusaha memperpanjang kontrak Vinicius. Namun, pemain asal Brasil itu menunda pembicaraan. Ia ingin menggunakan waktu musim ini guna mempertimbangkan opsi-opsi dan menentukan langkah terbaik untuk masa depannya. Vinicius Junior makin memberikan dampak penting bagi Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Dia sudah mencetak 83 gol dan 77 assist dalam 266 pertandingan. Mantan pemain Flamengo itu memainkan peran signifikan di balik sukses Los Blancos menjuarai Liga Champions musim lalu dan difavoritkan bakal merebut Ballon d'Or. Real Madrid mengidentifikasi pemain timnas Spanyol Aymeric Laporte sebagai target. Real Madrid telah mengidentifikasi bek Al-Nassr Aymeric Laporte sebagai target untuk bursa transfer musim panas ini. Dalam laporan terbaru, Defensa Sentral mengungkapkan bahwa Real Madrid telah mengidentifikasi bek Al-Nassr Aymeric Laporte sebagai target untuk bursa transfer musim panas ini. Telah disebutkan bahwa Los Blancos tengah mengincar langkah untuk membawa pemain internasional Spanyol itu ke Stadion Santiago Bernabeu sebelum akhir bulan ini. Laporte baru-baru ini tampil solid di klub Saudi tersebut dengan tampil mengesankan di lini belakang mereka. Pemain kelahiran Prancis tersebut terlibat dalam 39 pertandingan untuk Al-Nassr musim lalu, mencetak 4 gol dan 1 assist di semua lini. Pemain bertahan andalan Spanyol ini tampil apik di sepertiga pertahanan lapangan dan berhasil tampil di level tinggi bagi negaranya di UEFA Euro 2024 awal musim panas ini. Kontraknya saat ini di Al-Nassr akan berakhir pada musim panas 2026. Dengan demikian, tidak akan mudah bagi Los Blancos untuk mendapatkan kesepakatan untuknya bulan ini. Laporte adalah pemain yang tangguh dalam menangani bola dan dapat membaca situasi berbahaya dengan baik untuk merebut bola kembali bagi timnya di dalam wilayahnya.
Di usianya yang ke-30, Laporte masih memiliki beberapa tahun lagi untuk bermain sebaik-baiknya. Oleh karena itu, masuk akal bagi Los Blancos untuk berusaha keras merekrutnya musim panas ini. Pemain asal Spanyol itu cukup bagus untuk membantu klub Madrid tersebut bersaing memperebutkan beberapa penghargaan besar selama beberapa tahun ke depan. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas. Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang.
Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.